Bayangkan, kalian lapar berat, tapi harga sepotong roti setara dengan gaji kalian selama sebulan. Di sisi lain, pemimpin negara kalian malah asyik pesta pora di Istana Emas yang luasnya minta ampun. Kedengarannya kayak plot film distopia kan? Tapi ini nyata dan terjadi di Prancis tahun 1789. Selamat datang di pembahasan Revolusi Prancis. Peristiwa yang gak cuma mengubah satu negara, tapi mengubah cara dunia memandang kebebasan. Kita akan bahas bagaimana kemarahan rakyat jelata bisa meruntuhkan monarki absolut yang sudah bertahan ratusan tahun. Prancis saat itu punya sistem sosial yang gak adil, namanya Ancien Regime. Masyarakat dibagi jadi 3 kasta atau estates. Estate 1, kaum pendeta. Estate 2, kaum bangsawan. Estate 3, sisanya, yaitu 98% penduduk Prancis, dari petani sampai pengacara. Lucunya, atau lebih tepatnya tragisnya, hanya estate ketiga yang wajib bayar pajak. Sementara estate 1 dan 2, mereka bebas pajak dan hidup mewah. Ditambah lagi Prancis lagi bangkrut gara-gara kebanyakan perang, termasuk bantu Amerika lawan Inggris, dan musim panen yang gagal total. Hasilnya, rakyat kelaparan, ekonomi hancur, dan emosi mulai memuncak. Karena nggak merasa didengar di pertemuan nasional, perwakilan rakyat jelata memisahkan diri dan membentuk National Assembly. Mereka bersumpah di sebuah lapangan tenis, mereka nggak akan bubar sampai Prancis punya konstitusi baru. Puncaknya, pada 14 Juli 1789, rakyat yang sudah nggak sabar menyerbu penjara Bastille. Kenapa Bastille? Karena itu simbol kekuasaan absolut raja dan tempat penyimpanan misiu. Ini adalah titik no return. Revolusi resmi dimulai. Kalian pasti pernah dengar semboyan liberté, égalité, fraternité. Kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Ini adalah roh dari revolusi Prancis. Mereka mengeluarkan Declaration of the Rights of Man and the Citizen. Tapi, revolusi ini juga punya sisi gelap. Setelah Raja Louis XVI dieksekusi, Prancis masuk ke periode yang disebut The Reign of Terror, dipimpin oleh Maximilien Robespierre. Siapapun yang dianggap musuh revolusi, bahkan cuma gara-gara salah ngomong, bisa berakhir di bawah pisau giotin. Ribuan orang tewas, termasuk Robespierre sendiri pada akhirnya. Ironis ya? Di tengah kekacauan ini muncullah seorang jenderal bernama Napoleon Bonaparte. Dia mengambil alih kekuasaan dan nantinya menyatakan diri sebagai kaisar. Lalu, apa gunanya kita belajar ini sekarang? Revolusi Prancis adalah awal dari berakhirnya sistem monarki absolut di dunia. Ide tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan sistem hukum modern banyak berakar dari sini. Prancis menderita selama bertahun-tahun agar dunia bisa belajar tentang pentingnya kesetaraan. Jadi, revolusi Prancis mengajarkan kita bahwa perubahan besar seringkali lahir dari ketidakadilan yang sudah tidak terbendung.